ya Muhammad ya arusal khair alaika zainal anbiya Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khassahu bil fadilah. Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi warda 'ani sahabah. Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi warda 'ani sulana. Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi farhan walidina. Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi warhamna jami'an. Salli ala Muhammad ya Rabbi warham kulla muslim. Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib. Salli ala Muhammad ya Rabbi ya sami' du'ana. Salli ala Muhammad ya Rabbi la taghda rajana. Muhammad ya Rabbi ballighna nazuru. Muhammad ya Rabbi taghshana binuri. Muhammad ya Rabbi hifzanak wa amanak. Muhammad ya Rabbi wasiqina jinana. Muhammad ya Rabbi ajirna min adhabi.
يا ربي وارزقنا الشهادة محمد يا ربي خذنا بسعادة محمد يا ربي واغفر كل مؤذي محمد يا ربي نختم بالمشفى محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa anfusikum azizun 'alayhi ma anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Inna wallahu qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa sallam. Fasal yang tadi dibaca oleh Sayyid Husain bin Ahmad Faik Al-Atas. Selanjutnya insyaAllah dibacakan oleh Sayyid Ja'far Muhammad Bakir As-Sigar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghawiyil ghalib al-walihil talib al-baisil warisil ma'liyis salib
عالم الكائن والبائن والزائر والزاهد يسبح عافٍ والمائل والطفيء والغارب ويواحده الناطق والصامت والجامد والزائد يدعو بأنه ساكن ويذكر بفضل حكيم نظر بديع حكمه والعجائب في ترتيب هذه القوالب خلق مخا وعزما وعبدا وخلقا ولهما وجلا وشعرا بنسبه المتنف المتراكب مما عند الجهل من بين الصلب كريم بسط لخلقه بسط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا ويناديها للمستغفر التائب من دار بهاجة فوق والمطائب فأورأيته الدم قيام على القدام وقد جادت بدموع السوائب صلى الله عليه وقوم بين ندم والتائب وخائف لنفسه إليها آثم وأبيك من الذنوب إليها هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار طول الليالي صلى الله عليه وسلم وقد فازوا بالمحبوب وأزكوا رضاء المحبوب ولم يكن أحد من القوم وهو قائل لا إله إلا الله فسبحانه تعالى بالملك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نور قبل أن يخلق آدم من الدين لله وأرض فهر على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأشفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Selanjutnya versi dibaca oleh Syekh Hamzah bin Luqman As-Sugeng. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قيل هو آدم عليه السلام قال آدم به أنيله على المراتب. قيل هو نوح عليه السلام قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خلافه من الأهل والأقارب. قيل هو إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تقوم حجته على أقبل الأسنام والمواقب. قيل هو موسى عليه السلام قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاطب. قيل هو عيسى عليه السلام قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالهاتف. فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته الفقار وتوجته بتيجان المهابة والافتقار ونشرت على رأسه الأصاعب. قال هو نبي استقرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عنه الشقيق أبو طالب. Selanjutnya dibaca oleh Syekh Husain bin Ahmad Faik Al-Atas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa ala alihi. Yab'asu min jana baina yaday al-qiyamah ila lil alamah yadullu kama tuti'u as-sa'il tadriyul jabini al-layli as-sa'il al-fiyul anfi biyun faminuni al-ajib tamuhu yasma'u sarin al-qalb
kami berseru ila sabit timakis sakit qadamahu qabbalahu al-bahiru fa'azna mashtakahu minal mihani wan nawaib amana bihi tabbu wa salamat alayhi al-ahzab wa qadabatu ahjab wa anna ilayhi al-jizru anina hazilin najib yadahu tazharu barakatahu ma fil mata'imi wal masyarib qalbuhu la yaghfulu wa la yanam wa la yakthil tadawi wa rawi sallallahu alaihi wasallam ya ya'fu wa la yu'akhir wa inna yasmut wa la yujawir arqahu ila asrafil maratib bi rahmatin la tanwagi qablahu wa la ba'dahu li sallallahu alaihi bi mawqibin minal malaikati yafuqu ala sa'iril mawaqib sallallahu alaihi wa izar taqala al-kaunain wa anfasal 'anil alamain wa salla ila qabbi kausaini kuntu lahu 'ala an-nabi wal mufatih Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Selanjutnya dibaca oleh Syekh Fakih bin Abi Al-Habsyi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Summa arduhu minal arsh qabla an yaruddal qadna ala jami'al ma'arif fa idza sukrifat turbatu tayyibat minhu bi'an rafi qablim saat ilahi arwahul muhibbina alal aqdami wan najai Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Pasal selanjutnya dibaca oleh Syekh Umar bin Husain Al-Khair. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa subhana man hasahu sallallahu alaihi wa sallam bi ashrifil manasib wal maratib ahmaduhu ala manaha min al-mawahib wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul masyariqi wal magharib wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila sa'iril a'ajim wal a'arif sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ulil ma'athir wal manakib salatan wa salaman daimaini mutalazimaini yahfi qailuhuma yawmal qiyamati ghayra ghaib Allahumma salli wa sallim Fasal selanjutnya dibaca oleh Syekh Ahmad Ja'far Al-Idrus. Bismillahirrahmanirrahim. Awwal ma nastaqbilu bi iradi haditsain wa rada'an nabiyyan kana qadruhu aziman wa nasabuhu qariban wa sifatuhu mustaqiman wa fi haqqihi man lam yazal sami'an alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima
الحديث الأول عن بحر العلم الدافئ ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم وهبتني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم عليه السلام وحملي بالسفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين نزل به النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأسباب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجنا الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Selanjutnya akan dibaca oleh Syekh Ahmad bin Abdurrahman Fatah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلى سفر واحدا كان يتمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقصه شعره ويتزر على وسطه يقول يا خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفور قلوبهم وصحيفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء جلوس يدخلون جنة
الله تعالى للملائكة اذهبوا فزينهم ويقول الله إنا يا ربنا وجدنا ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال خيرانهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Selanjutnya kasih dibacakan oleh Sayyid Hamzah bin Luqman As-Sigaf. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يقول الحق وعزتي وجلالي ألا جعلت من أقصى لي بالشهادة فمن كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي يا أعز جواهر الوقود وخلاصة إكسير سر الوجود مادي وقاصر ولو جاء ببذل المجهود وواسع هذا ما أويت من خصال الكرم والجود الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والهدى لك الشهود. Selanjutnya akan dibaca oleh Syekh Ahmad bin Abdurrahman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ahdiru qulubakum ya ma'syara zawil albab. بلا سترا ولا حجاب فلما أنا سماء دلالة خرج به مرسوم الجليل لنكيب مملكة جبريل جبريل ينادي في سائر مخلوقات من أهل الغيب والبشارة فإن النور المحفوظ والسر المكنون الذي أوجدته قبل الوجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بدره به مغرورا أملأ به الكون نورا يتيما وأطهره وأهله بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم فهكذا العرش ترك واسع بشارا واشتد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماء أنوارا وتدت الملائكة لله تعالى وتمجيدا واستبشارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل ترى الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل ترى من فعله وفضله لم يتكرم حمله ولا مسد وتجد الحبيب صلى الله عليه وسلم شاكرا حامدا على في تمامه Asyhadu
ورميت الشياطين من السماء بالشهوب المحرقات ورجع كل حبة من الجن وهو بصولته سلطانته ذليل خادع لما تعلق من سناه نور الساتي وأشرق من بهائه الضياء اللامي حتى أرد على المراضي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح الإنسان ويمسح في اللسان ويعفو الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا برد الله لم يقم أحد لقلبه أو المسكين أجابا يقول الحق ولو كان مرا ولكل مسلم غشا ولا ضرا من نظر في وجهه لمن ليس بوجهه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عيان إذا أشرف فكان وجهه قطعة القمر وإذا كلم الناس فكان مجنونا من كلامه أحلى ثمر وإذا تبسم مثل حب الغمام وإذا تكلم فكان مدر يسكت من ذلك الكلام وإذا تحدث فكان المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه وإذا جلس في مجلس بات يديبه فيه أياما وإن تغيب ويوجد من وسن طيب وإن لم يكن قد تتيع وإذا مشى بنصب فكان القمر بين النجوم الزهر وإذا أقبل ليلا فكان الناس من نوره في أوان الزهر وكان صلى الله عليه وسلم أجواد بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملة قال بل وصبه ما رأيت من كلمة سوداء في حلة حمراء حسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهج الكريم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع لخلائك فترحمهما اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم أنه كان معنا في سنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها
اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذا الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نطمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي حقوق علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر Hamzah saya cucu kawan-kawannya yang mengajar yang istimewa. Kalau cari guru ngaji banyak yang baik-baik, insya Allah. Tapi kita ini tadi istimewa ngajar Habib Abdullah bin Abdurrahman As-Sigar. Beliau ini Masya Allah pendidikannya sebetulnya udah levelnya S2 lulusan Maroko gitu ya? Lulusan Maroko dan ambil S2 aja kan di Maroko juga, tapi masih berkesempatan mau ngajar anak-anak bocil gitu gini. Jadi Masya Allah ini hal yang luar biasa. Kita bersyukurlah sebagai orang-orang Masya Allah. Nah, untuk meningkat waktu mungkin buat Habib Muhammad bin Husain juga dimasukkan juga nih. Jadi ini anak dudukan mereka, anak kesini justru ditanggung sini. Jadi tuan rumahnya mereka bukan kita. Kita cuma jamaahnya penontonnya. Alhamdulillah tadi berjalan lancar. Mungkin meningkat waktu langsung. Kita akan ada sedikit tausiah dari Habib Muhammad bin Husain Al-Atas. Apa yang tadi telah disampaikan oleh Musadik bahwa betul Al-Fakir dan Habib Abdullah berkawan di Jamiat Khair. Saat itu kita sama belajar di Jamiat Khair dan juga mengenal daripada putra daripada Musadik dan beberapa kawan-kawan. Dan Alhamdulillah saat ini sudah masuk fase yang dulu kita masih muda. Saat ini sudah masuk ke fase jenjang selanjutnya yang mana ini merokalkan menjadi tanggung jawab. Artinya masa transformasi, tanggung jawab yang terus menerus semakin berat bebannya dan tanggung jawab itu semakin mendapatkan tantangan yang luar biasa. Sehingga bagaimana kita mengingatkan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam ayat suci Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qu anfusakum. Jagalah oleh kalian diri-diri kalian. Wa ahlikum nara, dan juga keluarga kalian. Pada saat ayat ini turun, Sayyidina Umar bin Khattab bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nanti anfusana." Kita tahu kalau buat jaga diri kita tahu. Karena mau suka tidak suka, mau belajar nggak belajar, mau punya ilmu nggak punya ilmu, secara otomatis pribadi setiap orang pasti akan jaga dirinya. Dia paling nggak mau dapat perkara-perkara yang buruk, dia pasti nggak mau dapat yang jelek-jelek, dia nggak mau dapat hal yang dapat menyakiti dirinya. Artinya secara pribadi setiap orang pasti dia bisa menjaga dirinya, dalam artian secara fitrah, tanpa dia harus diajarkan, tanpa harus dia ditarik, tanpa dia harus didorong. Secara pribadi, secara fitrah dia pasti akan menjaga dirinya. Makanya saya nomor nakhi anfusana,
Kita bisa, kita tahu, dan kita terdorong untuk jaga diri kita. Tapi bagaimana wahlana? Bagaimana diminta untuk menjaga daripada keluarga kita? Artinya Imam Sayyidina Umar bin Khattab lagi mau nanya, maksudnya ngedorong menjaga keluarga itu bagaimana? Apa dan bagaimana? Apa jawab Nabi SAW? Tanhawnahum an nahyillah aw ma nahallahu wa ta'muruhum ma amarallah. Arti makna menjaga keluarga adalah cegah mereka dari apa yang Allah larang, dan ta'muruhum, dan perintahkan mereka terhadap apa yang Allah perintah. Artinya maksudnya menjaga dari api neraka. Imam Ibn Ashur di dalam tafsir ayat ini menegaskan bahwasanya maknaku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dari api neraka. Maksudnya apa? Ya nasihatin, ajak bagaimana untuk menjagakan diri untuk jauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Dorong untuk menjaga perintahnya. Menarik dalam ayat ini, Nabi SAW ketika menjawab pertanyaan Sayyidina Umar, Nabi memerintahkan untuk cegah dari larangan, baru kemudian disebut perintahkan kepada yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yang digarisbawahi oleh Nabi Muhammad SAW, begitu pentingnya peran orang tua, baik ayah maupun ibu, serta keluarga untuk menjaga mulai dari dirinya sampai kepada keluarganya, anak cucunya, daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah, dan menjaga untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Persis apa yang Nabi pernah ingatkan. Nabi selalu mengatakan badir bil amal shalih. Segera ngerjain amal soleh, jangan nunda-nunda. Jangan yang muda tunggu tua, yang tua tunggu dapat hidayah. Badir bil amal shalih. Emangnya kenapa? Nabi ingetin, fitnan kita ilal mudlim. Karena nanti akan datang satu masa fitnah itu gelap gulita, susah bedain mana hak mana benar, mana tarbiyah yang benar, mana tarbiyah yang salah, mana pendidikan yang bagus, mana pendidikan yang gak bagus, mana sih tata cara untuk mendidik anak yang benar, kemana sih harus mengarahkan pendidikan anak kita, apakah fokus untuk urusan ke depan masa mereka dalam konteks mengajarkan pendidikan agama, dan seterusnya. Nabi mengatakan cacita ilal muslim, berat, susah, seperti gelap gulitanya malam, gak bisa ngebedain warna, gak bisa membedakan hal-halnya. Maka Nabi mengatakan baru bila amal, segerakan melakukan amal saleh. Sampai-sampai Nabi mengatakan yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafira. Jangan kaget, tar pagi-pagi orang beriman, malamnya udah kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Siang malamnya dia masih beriman, nanti paginya udah kafir. Nabi mau kasih apa? Nabi mau pesanin, nanti akan datang satu momen, satu masa, satu periode, tantangan umat, tantangan orang tua, tantangan anak yang akan mengancam 1x24 jam. Dimanapun dia berada. Mungkin kalau dulu tantangan bisa ada cuma di luar rumah, tapi saat ini di dalam rumah pun tantangan bagi orang tua dan begitu sangat-sangat mengerikan. Makanya ada sekarang bilang, ini tantangan yang saat ini kita rasakan. Hampir setiap orang punya setan gepeng. Betul apa betul? Tahu setan gepeng? Setan tapi gepeng. Apa? HP pintar. Makanya duduk di depan bagus. Setan ya. Jadi setan gepeng apa? Handphone. Berarti kalau setan sering ditemenin apa dimusuhin? Gak usah diumpetin setan di dalam. Kira-kira kalau setan harusnya ditemenin apa dimusuhin? Jawabnya malu-malu. Setan ditemenin apa dimusuhin? Setan ditemenin apa dimusuhin? Kira-kira kalau musuh mesti sering-sering dekat apa sering-sering jauh? Nah, bingung kan jawabnya. Ini setan gepeng saudara. Percis Nabi ngomong 1500 tahun yang lalu. Tantangan akan buat orang pagi beriman, malam dia bisa kafir. Malam dia gak mukmin, siang dia bisa kemudian menjadi kafir. Makanya benar. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara, Sayyidina Ali ngeringkas cuma 2 kata sudah. Apa kata Sayyidina Ali? Alimuhum wa dibuhum.
bosankan saudara, karena sekarang ini banyak orang tua bukan mendidik anak tapi miara anak. Apa beda mendidik sama miara? Kalau orang miara kambing, kambing teriak embe, wah berkasih makan dia. Kambing teriak embe, haus kasih minum dia. Embe, ngumpulin jari, nggak embe lagi, makan udah minum udah, kok dia jangan sakit, obatin. Apa pernah orang yang miara kambing, ngangon kambing, ajak kambingnya duduk di majelis taklim, ada gak? Ada gak? Hah? Kawan nggak fokus nih, minum dulu. Nggak ada orang nanam kambing, bakal dia bawa kambingnya diajak ke majelis taklim, diajak ke maulid, dibawa berak sembarangan, kambing dikelepah palanya diomelin, ada nggak? Ada nggak? Ada. Kenapa? Karena orang nanam kambing dia cuma nyara, dia cuma tanggung jawab dia kasih makan, kasih minum, sakit obatin, selesai. Nggak ada tanggung jawab dia ngedidik waktu kambing peraknya banyak dikit, kencingnya sembarangan, apa nggak semangat, nggak ada urusan. Karena tugas dia cuma miara. Nah sekarang berapa banyak orang tua yang hanya fokus miara anak. Oh anak lapar kasih makan, oh anak haus kasih minum, sakit obatin. Tapi tanggung jawab untuk bagaimana dia punya pendidikan, bagaimana akhlaknya, bagaimana kehidupannya, bagaimana sebagaimana pendidikan dia untuk urusan dunia hingga akhirat tidak menjadi fokusnya. Artinya apa saudara? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian. Menjaganya bagaimana? Makanya menarik dalam ayat ini Allah enggak khususkan mengatakan, ayat ini enggak Allah khususkan qu ahlakum nara, jaga keluarga kalian dari api neraka. Tapi Allah mulai qu anfusakum, jaga diri kalian. Ada seorang ulama menulis dalam salah satu kitabnya Ri'ayatul Usratil Muslimah, satu kitab yang singkat tapi luar biasa. Beliau memulai bagaimana pendidikan itu dimulai dengan islah dzati, perbaikan pribadi. Jadi bagaimana orang tua ingin mendidik dia punya anak keturunannya menjadi pribadi yang baik, mulai dari islah dzati, perbaiki dirinya dulu. Makanya kenapa ayat mengatakan tuang fusakum, jaga diri kalian. Jaga diri kalian baru kalian bisa menjaga keluarga kalian. Makanya Imam Fudail Ibn Iyad pernah mengatakan la a'sillaha fa'arifu an nafsi min himari. Beliau katakan niscaya ketika aku bermaksiat kepada Allah, aku tahu efek maksiatku dari mana ketika aku melihat keledaiku dan kendaraanku. Maksudnya apa? Efek kemaksiatan yang dia kerjakan, dia tinggalkan taatnya, sholatnya dia nggak jaga, puasanya dia nggak jaga, kemaksiatan gampang dia kerjain. Mau orang anaknya tahu atau nggak tahu, mau istrinya tahu atau nggak tahu, mau suaminya tahu atau nggak tahu. Kata Imam Fudail Ibn Iyad, fa'arifu an nafsi, aku mau tahu diriku bagaimana efek dari maksiatku. Lihat aja daripada apa-apa yang ada di sekitarnya. Jangankan anak, beliau katakan himari, saya punya binatang saja itu akan berimplikasi. Makanya ada satu ungkapan, efek kepakan sayap di hutan Arizona itu efeknya sampai membentang garis-garis ekuator. Artinya apa yang kita lakukan itu berimplikasi secara kompleks terhadap apa yang ada di sekeliling kita. Maka saya teringat seorang ulama Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Faqih. Beliau ini terkenal sebagai sosok ulama yang disebut Allamatud Dunya, alama dalam segala aspek kehidupan, seorang alim min al-Ba'alawi yang luar biasa. Nah satu ketika beliau ini punya karakter yang muwajahah alal hukumah, kenceng dan keras terhadap pemerintah, dan selalu dan sering kemudian dipenjara, diasingkan dan seterusnya. Apa yang terjadi ketika setelah berpanjangnya waktu beliau melakukan perjuangan? Saat itu apa yang terjadi? Beliau melihat ada yang salah. Apa yang terjadi? Ternyata inkasyaf, terbukti, terlihat bahwa salah satu orang yang di sekelilingnya yang sering khidmah dengannya nggak tahu rukun sholat.
kesulitan demi kesulitan, ujian demi ujian di dalam rangka perjuangannya. Salah satu sebabnya ada yang kerja di rumahnya yang nggak paham betul sholat. Implikasinya apa? Implikasinya semua yang akhirnya beliau menimpa di penjara, belum mendapatkan kesulitan gara-gara efek bukan beliaunya yang nasihat, enggak, alamat dunia, kealimannya, kesolehannya, qiyamulailnya, ibadahnya, zikirnya luar biasa. Tapi orang di sekitarnya berimplikasi terhadap apa yang sedang beliau jalani gara-gara tidak mereka jaga, tidak mereka bekali dengan ilmu dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya poin pertama yang diinginkan dari ayat ini adalah islahul dzat. Yuk mari, bagus kita titipkan anak kita ke pondok pesantren, kita titipkan anak kita ke majelis taklim, kita titipkan kepada guru-guru kita, saudara. Ya, itu langkah positif. Tapi jangan lupa, kebaikan dan perbaikan itu harus juga diimbangi dengan perbaikan dan kebaikan dalam diri kita. Artinya diri kita memiliki implikasi. Mau anak kita lihat atau nggak lihat, mau istri kita tahu atau nggak tahu, kemaksiatan yang kita kerjakan, ditinggalnya taat yang kita tinggalkan, itu berimplikasi langsung atau tidak langsung kepada anak cucu keturunan kita. Makanya saudara, Sadah Alawiyah dengan thariqahnya begitu sangat gamblang. Makanya di dalam tarjamah ada beberapa wali min awliyaillah, Sayyidina Habib Abu Bakar Al-Adani pernah mengatakan, ada seorang wali, dia dilihat tarjamah hidupnya, gurunya cuma satu, ibunya doang. Dia bisa jadi wali, dia paham seluruh fununul ilm, mau dari nahwu, sharaf, fiqh, balaghah, mantiq, bayan, badi, semua ilmu dia tahu. Bahkan tertangkap ila maqam wilayah. Menjadi wali min awliyaillah, gurunya cuma satu, ummuh. Cuma ibunya. Dan itu bukan hal yang gharib, yang aneh di kalangan para habaib. Dan itu yang betul kemudian dijaga, yang terus menerus tertransformasi dari generasi ke generasi, yang itu kemudian menjadi pondasi dalam pendidikan Sadah Alawiyah, yang mereka terus menerus mengalir ilmu-ilmu mereka, terwariskan adab mereka, mereka mengetahui hal tersebut itu ada dalam rumah mereka. Makanya islahul dzat, memperbaiki diri itu konsekuensi yang tidak akan pernah bisa terdapatkan. Ya, kita mau pilih jamiah, ma'had, majlis terhebat apapun, kalau kita tidak pernah memperbaiki diri kita, kita masih ngegampangin maksiat, masih ngegampangin ninggalin taat, jangan berharap besar anak kita akan menjadi yang lebih baik dari kita. Karena bicara soal ta'alluq, ruh itu junudun mujannadah. Mereka itu ada di satu fase dimensi yang kita nggak paham, tapi dia bisa tarabit bainahum, dia bisa saling sama-sama mempengaruhi. At-tara wa tu'athir, dia saling memberikan pengaruh satu sama lainnya. Artinya, ya kita wajib untuk memperbaiki diri kita. Ya, kita harus terus-menerus memperbaiki diri kita untuk kemudian menjadi nilai yang positif baik untuk diri kita maupun untuk keluarga kita, insya Allah. Yang kedua, bagaimana yang paling penting di dalam memperbaiki, mentarbiyah kita punya keluarga adalah bagaimana selalu dan selalu mengaitkan dengan zikir dan doa. Makanya dalam tafsir Imam Al-Qurtubi ketika memberikan catatan terhadap ayat ini, qu anfusakum wa ahlikum nara, bagaimana di dalam ayat tersebut Al-Imam Al-Qurtubi mengutip salah satu pendapat bahwasanya selain mengingatkan mereka apa-apa larangan Allah, apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian barengi itu semua dengan zikir dan doa. Makanya saudara, para habaib kita nih, para ajarat kita nih, toko serba ada. Mereka udah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, apa yang akan menjadi tantangan umat. Makanya dikasih tuh ada amalan subuh, ada wirdul latifnya, ada amalan zuhurnya, ada amalan asarnya, ada amalan maghribnya, isya aja, sampai semua amalan tuh mereka letakkan. Kenapa? Karena tahu sudah, gak bisa cuma ngandelin pendidikan saja. Bahwa sebagaimana perhatian kita terhadap jasad, maka perhatian kita terhadap ruh jauh lebih muhim, jauh lebih penting untuk memperbaiki diri, saudara.
Makanya kenapa Rautibul Atas min khasiyatihi itu menjaga dari sihir, dari berbagai macam hal. Imam Haddad dan Rautibul Haddadnya khasiyahnya adalah menjaga akidah. Para habaib kita ini udah tahu, berfikirnya bukan cuma 1 meter, 2 kilometer, 10 kilometer, ribuan kilometer. Mereka sudah mengetahui apa yang akan jadi tantangan bagi anak cucu keturunan mereka. Makanya jangan anggap remeh daripada zikir. Maka Habib Abdurrahman Segaf mengatakan man laisa lahu fa innahu kir. Siapa yang tak punya wirid setiap harinya fa innahu kir, maka dia sama sama monyet. Yang mau tanya, monyet makan kan? Makan. Kita makan kan? Makan. Monyet minum kan? Minum. Kita minum kan? Minum. Monyet berhubungan, manusia yang sudah menikah berhubungan. Tapi pernah lihat gak monyet bawa kasur? Gimana? Ini pernah mulu nih. Anjir badannya. Monyet duduk berzikir gitu, subhanallah, ada gak? Ada? Hah? Ada gak? Berarti kalau manusia nggak zikir sama dengan ya udah masuk perkataan man laisa lahu fa innahu kir. Dia kayak monyet. Dia punya ghariziyahnya, syahwatnya, hawa nafsunya persis kayak monyet. Dan monyet itu pendendam. Monyet pendendam. Kenapa antum tahu di MS banyak monyet? Dia tahu tuh. Siapa yang seneng dia tahu tuh. Dia ingetin. Jadi kalau ada yang punya jiwa pendendam sama kayak monyet. Sebabnya jiwa pendendam gara-gara hatinya keras, batu, nggak pernah kena zikir, hatinya keras, akhirnya yang ada dalam benaknya mengedepankan syahwat. Na'udzubillah. Artinya apa saudara? Orang tua dari sebelum punya anak sampai punya anak, sampai sudah mereka besar, sampai terus sampai mereka menjalani kehidupan yang akan datang, orang tua berkewajiban untuk selalu mendoakan daripada putra putrinya. Karena itu tanggung jawab dari orang tua, dan doa orang tua jauh lebih cepat kabulnya daripada doa orang lain. Makanya mulutnya orang tua harus dijaga. Ini kadang lagu emosi anak setan. Gobul tuh doa anaknya jadi anak setan. Nah kalau anak setan bapak setan dulu. Artinya mulutnya orang tua itu menjadi doa. Sehingga apa? Doa baik-baik lagi kesel anak soleh. Anak baik greget nggak apa-apa. Yang penting keluar dari lisannya yang baik. Biar jadi anak yang soleh, anak pinter. Kayak dulu Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa sih bisa kemudian memerdekakan, membuka Al-Quds? Sejak bayi dimandiin. Ketika dia timang-timang, ya Fatihal Quds, ya Fatihal Quds, ya Fatihal Quds, ini dia yang bakal merdekain Al-Quds, ini dia yang bakal merdekain Al-Quds. Doa uminya, doa orang tuanya gobul. Doanya menjadi doa yang mustajab, doa yang menjadi gobul karena lisan daripada orang tua. Lisan dari ayahnya, lisan dari ibunya, lisannya yang menjadi doa yang mustajab bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan menjadi poin yang harus betul-betul sangat diperhatikan, karena doa daripada orang tua, doa yang luar biasa, mampu mengubah segala keadaan dan segala macam hal yang ada, saudara. Yang ketiga, ini yang terakhir, di mana yang ketiga, salah satu yang sangat penting dalam mempengaruhi pribadi, kita udah atur dalam urusan pendidikannya, kita sudah perhatikan dalam urusan doa dan berbagai aspek yang lainnya. Tapi yang terpenting dan paling utama adalah bagaimana menekankan makanan yang dimakan oleh anak keturunan kita adalah dari duit yang halal. Ada satu kisah seorang syekh. Di kanan kirinya ada anak laki-laki yang pertama, ada anak laki-laki yang kedua. Datang seorang bawa hadiah uang, dikasih kepada anak yang pertama. Kemudian sang yang memberikan uang pulang kembali. Kemudian datang lagi yang membawa uang hadiah yang kedua, dikasih kepada anak yang kedua. Di depan murid-muridnya ditanya sama sang ayah yang merupakan syekh, ya badani, mau diapain duitnya? Apa kata sang anak? Ayah ini kan seorang ulama besar.
ayah ini kan murid di mana-mana, majelis di mana-mana. Maka ayah saya terdorong untuk saya berangkat ke kota Mekah. Saya mau ngaji di kota Mekah. Saya mau gunain duitnya ini untuk saya belajar, beli kitab untuk belajar di sana. Baik, bagus. Ditanya anak yang kedua, bagaimana? Apa yang kau mau gunakan dalam uangmu? Apa kata sang ayah? Kata sang anak yang kedua mengatakan, ayah kan ulama besar. Ilmu ayah gak kalah kok sama ulama-ulama Mekah. Ilmu ayah gak kalah kok sama ulama-ulama luar negeri. Banyak orang luar negeri belajar kok sama ayah. Maka saya belajar aja sama ayah di rumah. Belajar aja tiap pagi, tiap hari. Duitnya buat jalan-jalan sama buat belanja. Baik, ada masalah. Ditukar duitnya sudah. Duit anak pertama dikasih anak kedua, duit anak kedua dikasih anak pertama. Ditanya lagi, jawab. Masih tetap dengan niatannya, ayah, ini omongan adik benar juga tuh. Ayah ilmu banyak, yang buat jalan-jalan. Oh begitu, ya sudah. Ditanya anak yang kedua, bagaimana? Mau diapain duitnya, ayah? Anak kakak nggak jadi, udahlah, biar saya saja yang berangkat. Banyak ulama-ulama besar di sana, bukan berarti ilmu ayah nggak banyak. Kita bisa menambah ilmu-ilmu dari berbagai mazhab yang lain. Singkat cerita, sang syekh tersenyum menanyakan kepada murid-muridnya, Anda tahu kenapa dua anak saya bisa berubah niatnya? Karena salah satu duit yang ada adalah duit haram. Itu duit belum masuk ke dalam darah daging, saudara, tapi mampu mempengaruhi muyul seseorang. Kecenderungan seseorang berubah menjadi arah yang negatif cuma gara-gara uang haram yang ada di depannya. Belum jadi duit yang menjadi darah daging, yang masuk ke darahnya, masuk ke otaknya, masuk ke kakinya, masuk ke tubuhnya. Dia mampu menggiring seseorang untuk berpikir menjauh daripada kebaikan. Maka alangkah begitu sangat-sangat menyedihkannya. Sehebat apapun kita taruh di pondok pesantren, sehebat apapun kita memperbaiki diri, tapi kalau kemudian kita tidak menjaga makanan anak-anak kita, maka yang akan kita dapati adalah anak-anak yang akan jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagai penutup, kita sering dulu masih kecil diajak sama bapak kita ke majelis, diajakin ke majelis-majelis taklim, diajakin ke majelis-majelis ilmu, haul-haul besar. Dan ternyata menurut penelitian pakar psikolog oleh para peneliti psikolog, ternyata cara itu adalah cara yang sangat-sangat efektif. Yaitu dengan membawa, biarin anak-anak kita mau main di tempat, biarin. Artinya selama itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, biarkan mereka menjadi satu visualisasi dari mereka. Mereka lihat, mereka dengar. Kenapa? Karena mereka ini dijejeli dengan berbagai macam penyakit. Sampai adanya 5 F, Tuhan tahu apa atau enggak? Yang pertama, F pertama itu film. Ini anak-anak kita rusak dengan film. Mereka dijejali dengan visualisasi, dijejali dengan audio. Mereka kemudian menimbang, sehingga visualisasi yang mereka dapati itu yang akan terus merekat. Makanya naqshu fis sighar kanaqshi alal ahjar. Ketika kita mengajarkan kepada anak-anak sejak belia, itu implikasinya sampai gede. Dan yang paling cepat adalah lewat visualisasi. Saya teringat, saya punya istri. Saya punya istri dari kecil katanya sering nonton perjuangan jihad. Ditonton zaman Usama bin Laden, para mujahidin. Dan saya ngerasain implikasi yang saya dapat saat ini. Bagaimana apa yang dia tonton masih kecil sampai hari ini dia ucap itu, apa yang dia tonton sampai hari ini sangat-sangat mempengaruhi implikasinya. Makanya ini pernah orasi dibisikin begini, aneh doang. Itu lagi orasi belakang ini naik dibisikin. Setiap demo, kenapa gak chaos? Kenapa gak ribut? Padahal umat kiranya. Artinya apa? Saya lihat buah itu bisa didapat dari mana? Karena yang dia nonton dari kecil sudah. Jadi makanya hati-hati. Kadang kita selalu sedih. Orang tua karena pengen anaknya diam gak ribut, dia nangis-nangis kasih handphone. Dia lepas main handphone seadanya. Itu apa yang dia tonton, apa yang dia lihat itu berimplikasi panjang. Saya di pondok pesantren Makassar ada ibu-ibu datang. Dia datang, dia bawa, dia bilang, Habib, saya punya anak saya ini dia laki-laki anaknya. Kemudian ketika dia bilang, Habib, ini anak saya udah berapa kali keluar dari pondok pesantren. Gara-gara apa? Ini anak saya dulu sering main handphone. Saya perhatiin, saya lihatin orang ditonton kartun. Kartun apa begitu dia sebut, saya lupa. Dia tonton kartun terus, tahu-tahu tiap hari ada kiriman belajar online. Orang tuanya nggak peduli, bodo amat. Masuk ke kamar, dia punya kamar sendiri dan seterusnya. Satu ketika kebergok masuk, ternyata nih anak tiap kali beli barang itu barang perempuan.
Dia pakai, dia foto, dikirim. Ternyata ada grup gay sudah. Dia masuk pondok pesantren, dikeluarin. Ternyata sebab musabab dia bisa gay apa? Gara-gara kartun yang dia tonton. Artinya apa saudara? Ini setan gepeng yang ada di tangan kita. Jangan bikin gara-gara nih anak nggak mau nangis, bikin dia senang. Orang tua hilang pusing gara-gara anaknya nangis. Hari ini anaknya nggak nangis, besok bapak emaknya yang nangis. Enggak, menahan, mendidik anaknya nangis bukan tanda nggak sayang. Allah sudah kasih tahu, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga anakmu dari api neraka. Nah, cara menjaga ini, didik mereka. Kalau harus dengan melarang, larang mereka. Hajarkan mereka, didik mereka. Karena mereka ini akan jadi aset dunia dan akhirat untuk kita. Artinya mudah-mudahan kita senang sekali benar tadi kata Habib Sadiq tadi, nggak gampang buat ngedidik anak kecil. Saya berasa waktu di pondok pesantren sampai kurus-kurus ngurusin anak-anak. Lagi anak Arab, Allah. Tapi ketika berhasil mampu, masya Allah. Mudah-mudahan masya Allah, insya Allah panjang umur sahabat akhirat. Ilmunya manfaat dunia akhirat. Jadi mujahidin fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Artinya pendidikan itu investasi. Kalaupun harus melakukan investasi sebesar apapun. Bahkan terakhir sebagai penutup ada satu kisah seorang ulama namanya seorang sahabi namanya Mu'adz bin Afra. Dia ini dari semenjak belum punya anak sampai punya anak selalu sedekah sampai duitnya habis. Ada ditegur, ya Mu'adz, ente ini udah punya keluarga, jaga-jaga dong. Ntar kalau ente mati nggak ada warisan buat anak-anak ente. Mu'adz bin Afra mengatakan, abad nafsi, aku akan menolak hawa nafsuku. Illa atasaddaru minan nar, dan saya akan melindungi diriku dan keluargaku dengan api neraka. Jadi kenapa beliau keluarkan, dia punya hartanya, dia sedekah buat jaga anaknya. Dia melakukan ibadahnya buat jaga keluarganya. Dia selalu habisin dia punya harta. Subhanallah, dia meninggal ternyata punya tanahnya kecil. Cuman harganya 3 dirham di saat dia meninggal. Nah, karena anaknya masih kecil, dijaga oleh yang diwasiatkan untuk menjaga hartanya. Walaupun hartanya tanah kecil. Tahu-tahu subhanallah ditawar mau dibeli, ditolak enggak, padahal harganya masih 3 dirham saat itu. Dia dijaga subhanallah, entah bagaimana Allah gerakin hati tetangganya pengen ngeluasin lahannya, dibeli dengan harta dengan nilai sebesar 300 dinar. Yang awalnya cuma 3 dirham berhasil kemudian menjadi 3 dinar. Gara-gara apa? Karena sejak dia masih hidup, dia fokusnya jaga keluarganya dari api neraka. Allah yang lindungi kehidupannya di dunia karena kecintaan dia kepada keluarga untuk melindungi api neraka. Maksudnya apa yang Anda mau ingetin? Ya, boleh kita untuk fokus menjaga kepribadian anak-anak kita, tapi jangan pernah mengalahkan itu untuk menjaga anak kita dari urusan api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.